Halo Bedikers. Nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ikut jadi pembicaraan di tengah kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Desakan Irjen Fadil Imran untuk segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya terus bergulir dari publik. Banyak yang menilai Irjen Fadil gagal menuntaskan kasus yang terjadi di wilayah hukum kekuasaannya. Lantas bagaimana keterlibatan Irjen Fadil dalam kasus ini? Serta seperti apa profil lengkap hingga kekayaannya? Mari kita bongkar. Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa Jokowi turut menyoroti kasus penembakan Brigadir J. Setelah mencopot sebanyak 25 anggota Polri, Jenderal Sigit Listio juga didesak agar segera mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Karena beredar video Irjen Fadil Imran berpelukan dengan Irjen Verdi Sambo. Siapa sangka jika pelukan yang umumnya menunjukkan keharmonisan, pada kesempatan yang berbeda dapat berubah menjadi kontroversi. Pakar gestur Handoko Gani menilai bahwa pelukan antara orang dewasa dengan gender yang sama dapat melahirkan tafsir bahwa melalui pelukan, Fadil ingin memberikan pesan bahwa dia sudah mengetahui peristiwa yang menimpa Sambo. Dari sinilah pelukan itu terjadi sebuah kontroversi, karena pelukan kedua Inspektur Jenderal ini dikaitkan dengan proses penyidikan kasus penembakan yang terjadi di rumah Sambo. Menurut banyak pihak, sebagai Kapolda Metro Jaya, tak mungkin Fadil Imran tak mendapat laporan dari Kapolres Jakarta Selatan terkait peristiwa di rumah dinas Verdi Sambo. Publik menilai Irjen Fadil Imran terkesan tak tegas dan lalai atas penanganan kasus penembakan Brigadir J. Karena hal ini, Kapolri Jenderal Sigit Listio didesak agar mencopot Irjen Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya demi kelancaran kasus yang belum juga ada titik terangnya. Irjen Pol Muhammad Fadil Imran resmi dilantik untuk menggantikan Irjen Pol Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya pada November 2020 lalu. Fadil Imran sendiri merupakan alumni Akademi Polisi Angkatan 1991. Selama berkarir di kepolisian, ia memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini mengawali karirnya di Korps Bayangkara sebagai Kepala Satuan 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian karirnya melompat menjadi Kapolres KP3 Tanjung Priok pada tahun 2008. Berselang setahun, Fadil kembali ke Polda Metro Jaya. Kali ini menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum. Setelah 3 tahun menjabat, tepatnya pada tahun 2011, Fadil Imran dimutasi untuk menduduki jabatan Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri. Masih di tahun yang sama, dirinya kemudian menduduki jabatan Direktur Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 2013, Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jakarta Barat. Tahun 2015 dirinya dipindah tugaskan untuk menduduki jabatan sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Barreskrim Polri. Lalu pada tahun 2016, Fadil kembali lagi ke Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus. Setahun kemudian Fadil dimutasi dan menjabat sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Idam Aziz hingga tahun 2020. Selanjutnya masih pada tahun yang sama, mutasi menjadi Kapolda Jatim pada bulan Mei 2020, hingga akhirnya pada 16 November 2020, Muhammad Fadil Imran resmi menjadi Kapolda Metro Jaya. Kehadiran Irjen Pol Muhammad Fadil Imran tak asing lagi bagi warga DKI Jakarta. Selama 32 tahun mengabdi sebagai anggota kepolisian, beliau tercatat pernah bertugas di Polda Metro Jaya selama 24 tahun. Berdasarkan informasi yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, nama pria kelahiran 14 Agustus 1968 ini mulai sering diberitakan sejak menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada tahun 2013. Pada saat itu Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan proses hukum terhadap Hercules dan 49 anak buahnya terkait dugaan melakukan aksi pemerasan, penghasutan, melawan petugas, perusakan, dan kepemilikan senjata api. Fadil juga membentuk tim pemburu preman untuk memberantas aksi premanisme di kawasan Jakarta Barat. Tim yang diawaki 20 hingga 30 personil ini dilengkapi dengan senjata api revolver hingga laras panjang jenis SS1 dan Rager Mini. Sasaran pengamanannya tentu pelaku tindak kejahatan, termasuk aksi premanisme yang kerap melakukan pemerasan hingga meresahkan masyarakat. Selain itu, Fadil mengeluarkan sistem pencegahan tindak kejahatan berbasis masyarakat.
Sistem ini merupakan bentuk optimalisasi peran Babin Kamtibmas untuk mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan di lingkungan sekitar. Prestasi lain yang melambungkan nama Fadil Imran adalah kasus chat seks pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Virsa Husein. Saat itu Fadil Imran yang memegang tongkat kendali di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Virsa Husein dan Rizik Syihab sebagai tersangka. Di tengah aktivitasnya sebagai perwira Polri yang sangat menyita waktu, Irjen Pol Fadil Imran juga berhasil meraih gelar Doktor Kriminologi dari Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, Fadil Imran sukses membongkar kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn dan berhasil membekuk 1 orang pelaku. Selanjutnya saat menjabat sebagai Dirtipid Siber Barreskrim Polri, dirinya berhasil membongkar kasus besar yang berkaitan dengan organisasi siber terorganisir Muslim Cyber Army pada Februari 2018 silam. Fadil Imran juga pernah dipercaya mengemban tugas sebagai wakil Satgas Nusantara sebagai langkah preventif Polri mendinginkan suhu politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan pemilihan presiden tahun 2019. Prestasi Fadil Imran tercatat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Berkat kinerjanya, wilayah Jawa Timur yang sebelumnya masuk kategori zona hitam menurun menjadi zona kuning. Selain itu, Irjen Pol Fadil juga pernah membuat inovasi program vaksinasi Merdeka Anak yang mendapat apresiasi dari Kapolri. Program ini disebut sangat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Lantas sepanjang karirnya di kepolisian dan sederet prestasi yang berhasil Fadil Imran raih, berapa total kekayaannya saat ini? Sebagai pejabat publik, Irjen Fadil wajib melaporkan kekayaan yang ia miliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam situs lhkpnkpk.go.id, jumlah kekayaan Fadil Imran mencapai 4,25 miliar rupiah. Fadil melaporkan hartanya pada 26 November 2020 lalu, saat awal menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Kekayaan terbesar Fadil Imran terdapat pada aset tanah dan bangunan di Bekasi dan Kota Bandar Lampung, dengan total 2,45 miliar rupiah. Secara rinci, tanah dan bangunan di Bekasi luasnya 688 meter persegi dengan nilai 1,37 miliar rupiah. Sedangkan tanah dan bangunan di Kota Bandar Lampung luasnya 1080 meter persegi atau senilai 1,08 miliar rupiah. Sementara itu kendaraan yang tercatat di LHKPN Fadil Imran hanyalah Toyota Innova Venturer tahun 2019 yang mempunyai harga 300 juta rupiah. Fadil Imran ternyata tak mempunyai harta bergerak maupun surat berharga, tetapi yang memiliki kas dan setara kas senilai 1,49 miliar rupiah.